Ratusan pilar tulang ditancapkan ke bumi, membentuk neraka tulang putih yang meliputi area seluas 10 mil dalam radius. Di neraka, energi kematian meresap di udara, tulang-tulang putih berdiri tegak di kejauhan, dan kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah, mengeluarkan suara gemericik. Pemusnahan jiwa, dipandu oleh dunia bawah. Wakil Ketua Aula Kepunahan Jiwa berubah menjadi pilar cahaya abu-abu, melesat lurus ke langit dan merobek celah spasial. Dari dalam celah itu, air mata air kuning yang keruh dan kotor menyembur keluar, bahkan mengikis ruang itu sendiri menjadi lubang hitam. Air dari mata air kuning memancarkan aura kematian yang pekat, seolah-olah berasal dari neraka terdalam, mampu menghancurkan semua kehidupan dan melarutkan semua jiwa. Ketika ketiga kekuatan gaib terlarang dilepaskan bersamaan, langit dan bumi berubah warna, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Seluruh area dalam radius 100 mil dari paviliun api bumi diselimuti tiga warna, merah darah, putih, tulang, dan abu-abu jiwa. Tekanan yang mengerikan menyebabkan bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan sungai-sungai mengalir mundur. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya gemetar di bawah kekuatan yang menindas ini, berlutut di tanah dan tidak mampu bangkit. Chen Ping, hati-hati. Melihat pemandangan itu, kegembiraan Huo Fengtian langsung sirna, digantikan oleh jeritan serak yang dipenuhi keputusasaan. Serangan semacam itu telah melampaui batas alam abadi surgawi dan hampir menyentuh batas alari abadi atas. Apalagi Chen Ping, bahkan seorang immortal tingkat pertama sejati pun harus menghindari ketajaman pedangnya untuk sementara waktu. Lagi, para anggota Advire Pavilion berwajah pucat pasi, harapan mereka yang baru saja menyala hancur sekali. Para kultivator dari aula jalan jahat menunjukkan seringai kejam, seolah-olah mereka sudah bisa melihat Chen Ping dicabik-cabik. Menghadapi serangan dahsyat ini, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, raut serius terpancar di matanya. Dia tahu dia tidak bisa lagi menahan diri. Jika memang demikian, maka aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dan kekuatan-kekuatan abadi kekacauan, garis keturunan naga emas, dan kitab suci api bumi yang ada di dalam tubuhnya meledak secara bersamaan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan dan menyatu secara liar di dalam tubuhnya, akhirnya berubah menjadi kekuatan baru yang kacau dan tidak diketahui, namun mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Kekacauan, naga emas, api bumi, tiga teknik pamungkas digabungkan menjadi satu. Memotong, aura pedang sepanjang 100 kaki itu muncul kembali, tetapi kali ini, warnanya bukan lagi abu-abu kemasan, melainkan telah berubah menjadi warna abu-abu yang kacau dan tidak jelas. Di dalam aura pedang, seekor naga emas bercakar 5 samar-samar terlihat berenang, raungannya mengguncang langit. Di permukaan aura pedang, api sejati bumi berwarna merah keemasan menyala, menghanguskan segala sesuatu. Serangan pedang ini, perpaduan antara kekuatan kacau, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi, adalah serangan pedang terkuat yang dipahami Chen Ping setelah 300 tahun mengasingkan diri. Serangan pedang ini mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Dengan satu tebasan pedang, dunia kehilangan warnanya. Kemanapun energi pedang itu lewat, ruang hancur berkeping-keping, waktu berhenti, dan hukum alam pun lenyap. Raja 10.000 hantu menjerit melengking saat tubuhnya terbelah dua oleh energi pedang, berubah menjadi hujan darah. Neraka tulang itu runtuh sedikit demi sedikit, ratusan pilar tulang roboh dengan gemuruh, dan para prajurit kerangka berubah menjadi debu tulang. Air dari mata air kuning menguap sepenuhnya, dan celah spasial tertutup secara paksa, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ketiga kekuatan gaib terlarang itu hancur berkeping-keping seperti gelembung. Tidak, ketiga wakil kepala asrama itu serentak mengeluarkan raungan putus asa, suara mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Energi pedang terus melaju tanpa henti, menebas ke arah mereka bertiga. Engah. Lautan darah yang terbentuk dari transformasi wakil ketua aula istana iblis jiwa lenyap hanya dengan satu tebasan pedang,
tanpa meninggalkan setetes darah pun. Engah, tulang-tulang wakil ketua Aula Iblis tulang hancur berkeping-keping menjadi debu oleh energi pedang dan tersebar tertiup angin. Engah, jiwa wakil ketua Aula pemusnah jiwa dimusnahkan oleh energi pedang, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. 3 pedang, membunuh 3 musuh. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Semua orang menatap kosong ke langit. Di sana, Chen Ping berdiri dengan pedang di tangan, mengenakan pakaian putih, tanpa noda dan bersih. Di bawah kakinya terdapat 3 gumpalan abu yang tertinggal setelah ketiga wakil kepala asrama menghilang. Di belakangnya terbentang pasukan kuil jalan jahat yang telah dikalahkan. Sinar matahari menembus kabut darah, menyinarinya dan menyelimutinya dengan lingkaran cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, sorak-sorai yang memekakkan telinga meletus dari paviliun api bumi, gelombang suaranya melambung ke langit. Menantu laki-laki saya hebat, menantu laki-laki itu tak terkalahkan. Hidup terus paviliun Advire. Para murid menangis bahagia dan saling berpelukan dalam perayaan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Huo Fengtian membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Chen Ping, tidak, menantuku, seluruh paviliun bumi api berhutang nyawa padamu. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga, perlahan mendarat di tanah, dan membantu Huo Fengtian berdiri. Ayah mertua, kau terlalu memujiku. Inilah yang harus kulakukan. Dia memandang pasukan Aula jalan jahat yang melarikan diri dan berkata dengan tenang, Wang Cai, Senior Ciun, bersihkan medan perang. Mengaum, Wang Cai meraung kegirangan, berubah menjadi kilat berwarna merah keemasan saat mengejar para kultivator dari Aula jalan jahat yang melarikan diri. Raja Iblis Awan Merah juga menyeringai jahat, dan dengan 3 kepala dan 6 lengannya bergerak bersamaan, dia menyerbu barisan musuh seolah-olah mereka bukan apa-apa. Para murid paviliun api bumi sangat bersemangat dan bergegas keluar dari gerbang gunung untuk memburu musuh yang tersisa. Pertempuran berakhir setengah jam kemudian. Seluruh pasukan Aula jalan jahat telah dimusnahkan. Kecuali beberapa orang yang beruntung karena cepat bereaksi dan melarikan diri terlebih dahulu, sisanya tewas. Meskipun paviliun bumi dan api mengalami kerugian besar, pada akhirnya paviliun ini berhasil melestarikan warisannya. Menantu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Huo Fengtian bertanya dengan hormat, nadanya sudah menunjukkan bahwa dia menganggap Chen Ping sebagai tulang punggung sejati paviliun bumi api. Chen Ping menatap ke arah area terlarang, sebuah makna mendalam terpancar di matanya. Aula jalan jahat tidak akan membiarkan ini begitu saja. Lain kali, mungkin Zhan He sendiri yang akan menjadi korbannya. Aku harus membantu leluhur membangun kembali tubuh fisiknya secepat mungkin. Hanya ketika leluhur mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, barulah kita layak untuk melawan Zhan He. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Huo Fengtian, ayah mertua, aku mempercayakan paviliun bumi api kepadamu. Perkuat pertahanan, nilai kerugian, dan rawat yang terluka. Aku perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Ya, jawab Huo Fengtian dengan sungguh-sungguh. Chen Ping berbalik dan berjalan menuju area terlarang. Jubah birunya berkibar, dan punggungnya berdiri tegak, seperti tulang punggung yang menopang langit dan bumi. Di belakangnya berdiri paviliun Advire, yang selamat dari bencana, dan tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi kekaguman dan rasa syukur. Ketika Chen Ping kembali ke area terlarang, kolam lava masih bergejolak dan mendidih, tetapi aura kuno dan megahnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menara penekan iblis melayang di udara, tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu lembut. Huo Linger sedang berjaga di luar menara. Ketika dia melihat Chen Ping kembali, dia segera menghampirinya untuk menyambut. Chen Ping, apakah kau baik-baik saja? Huo Linger menatap Chen Ping dari atas ke bawah, matanya penuh kekhawatiran. Bagus. Chen Ping tersenyum tipis dan dengan lembut menggenggam tangannya. Mereka hanya beberapa lalat yang berisik. Huo Linger menghela napas lega, lalu matanya berbinar kagum,
aku sudah mendengarnya. Kau membunuh 3 dewa abadi tingkat 9 puncak dengan 1 tebasan pedang. Berita itu tersebar di mana-mana, orang-orang mengatakan kau adalah dewa yang turun dari surga. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, tidak terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar leluhur? Saat menyebut nama leluhur api bumi, ekspresi Huolinger berubah serius, jiwa leluhur telah dimurnikan hingga batasnya, dan pembentukan kembali tubuh fisiknya telah mencapai saat yang paling kritis. Dia berkata, paling lama akan membutuhkan 7 hari lagi. 7 hari, Chen Ping mengangguk, masih ada cukup waktu. Dia menatap menara penumpas iblis dan berseru, leluhur, aku kembali. Menara itu sedikit bergetar, dan suara leluhur api bumi terdengar dari dalam, masuklah, anak kecil. Chen Ping melangkah masuk ke menara penekan iblis dan memasuki ruang dalam menara tersebut. Pada saat ini, jiwa leluhur api bumi hampir tidak dapat dibedakan dari jiwa orang sungguhan, dengan rambut dan janggut putih, serta wajah yang ramah, hanya tubuhnya yang tampak sedikit ilusi. Dia duduk bersila di tengah susunan magis yang terbuat dari berbagai material langka dan berharga. Susunan itu beroperasi perlahan, mengekstrak esensi dari material-material tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam jiwanya. Nak, aku bisa merasakan semua keributan di luar. Leluhur api bumi membuka matanya, secerca apresiasi terpancar di pupil matanya yang keemasan dan seperti nyala api. 1 pedang membunuh 3 musuh, lumayan. Chen Ping duduk bersila di hadapan leluhurnya, ketiga wakil kepala aula itu bukanlah apa-apa. Bahkan jika kepala aula jalan jahat datang sendiri, aku masih punya kesempatan untuk bertarung. Nada suaranya tenang, namun menyampaikan keyakinan mutlak. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya, bagus bahwa kaum muda percaya diri, tetapi kita tidak boleh meremehkan istana jalan jahat. Dia berhenti sejenak, ekspresinya berubah serius, apakah menurutmu membunuh 3 wakil ketua aula telah merusak aula jalan jahat secara signifikan? Kau terlalu naif. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, apa maksud leluhur itu? Kengerian sejati istana jalan jahat bukanlah terletak pada berapa banyak dewa surgawi tingkat 9 puncak yang dimilikinya. Leluhur api bumi perlahan berkata, alasannya adalah mereka mengendalikan harta karun tertinggi. Gerbang reinkarnasi. Gerbang reinkarnasi. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping mendengar nama ini. Itu adalah gerbang menuju negeri reinkarnasi. Leluhur api bumi berbicara dengan suara berat. Menurut legenda, tanah reinkarnasi adalah tujuan akhir segala sesuatu setelah kematian, dan jiwa semua makhluk hidup pada akhirnya akan kembali bereinkarnasi. Dan gerbang reinkarnasi dapat secara paksa membuka jalan menuju tanah reinkarnasi. Chen Ping terkejut, benda ini bisa membuka alam reinkarnasi. Bukankah itu berarti benda ini bisa membangkitkan orang mati? Dalam arti tertentu, ya. Leluhur api bumi mengangguk, tetapi itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Dan orang yang dibangkitkan mungkin bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Dia menatap Chen Ping dengan mata yang dalam, apakah kau tahu mengapa aula jalan jahat telah membantai makhluk hidup dan mengumpulkan jiwa di mana-mana selama bertahun-tahun ini? Beberapa petunjuk terlintas di benak Chen Ping, dan ekspresinya sedikit berubah. Apakah mereka menggunakan jiwa orang mati untuk memelihara gerbang reinkarnasi? Bagus. Leluhur api bumi mencibir, untuk setiap 100.000 jiwa yang hilang, gerbang reinkarnasi dapat dibuka sekali, memanggil kembali orang mati dari alam reinkarnasi. Orang yang dipanggil kembali akan menjadi boneka gerbang reinkarnasi, dikendalikan olehnya untuk selama-lamanya. Jadi, Chen Ping berkata dengan suara berat, ketiga wakil kepala aula itu, mungkinkah mereka sudah mati sejak awal? Dibangkitkan kembali oleh aula jalan jahat melalui gerbang reinkarnasi. Sangat mungkin. Leluhur api bumi mengangguk, itulah mengapa tokoh-tokoh kuat dari aula jalan jahat tampaknya tak ada habisnya. Kau membunuh 3 wakil ketua aula mereka hari ini, dan selama Zan E bersedia membayar harganya, mereka dapat dibangkitkan melalui gerbang reinkarnasi dalam waktu sangat singkat. Chen Ping tersentak.
Jika demikian, maka Istana Jalan Jahat praktis tak terkalahkan. Musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tidak bisa dibunuh. Dan, suara leluhur api bumi menjadi semakin serius. Aku menduga bahwa Istana Jalan Jahat itu sendiri hanyalah boneka. Apa? Pupil mata Chen Ping menyempit tajam. Dunia yang dituju oleh gerbang reinkarnasi konon dihuni oleh beberapa makhluk kuno dan perkasa. Leluhur api bumi perlahan berkata, mereka mungkin telah mati, atau mereka mungkin ada dalam bentuk lain. Tetapi mereka tidak ingin selamanya berada dalam siklus reinkarnasi, jadi, mereka membutuhkan boneka, mereka membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati bagi mereka, untuk memelihara gerbang reinkarnasi, dan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Aula kejahatan kemungkinan besar adalah boneka dari makhluk-makhluk ini. Dan Sanhe, hanyalah alat yang sedikit lebih canggih. Chen Ping terdiam. Berita itu sangat mengejutkan, jauh melebihi ekspektasinya. Awalnya dia mengira bahwa Evil Patrol hanyalah sebuah organisasi jahat yang kuat. Tanpa diduga, rahasia yang mencengangkan begitu tersembunyi di baliknya. Bagaimana leluhur kita bisa mengetahui semua ini? Tanya Chen Ping. Secerca ingatan melintas di mata leluhur api bumi. Bertahun-tahun yang lalu, aku menjelajahi bagian terdalam dari jurang iblis inti bumi. Di sana, aku melihat beberapa hal yang seharusnya tidak kulihat. Ini adalah reruntuhan kuno, dengan prasasti di dinding tentang gerbang reinkarnasi. Suara leluhur api bumi sedikit bergetar. Pada saat itu, aku merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan akan suatu keberadaan di luar pemahaman. Aku menghapus catatan-catatan itu secara paksa karena hal-hal ini akan menyebabkan kekacauan besar, tetapi siapa sangka bahwa begitu aku menghapusnya, aku diserang oleh api iblis inti bumi. Dalam pertempuran itu, tubuh fisikku hancur, jiwaku terluka parah, dan hanya secuil jiwaku yang berhasil lolos. Chen Ping sangat ketakutan. Gerbang reinkarnasi. Siapakah dalang di balik Evil Patrol? Hal ini sama sekali di luar pemahamannya. Jadi, Chen Ping menarik napas dalam-dalam. Musuh kita yang sebenarnya bukanlah aula jalan jahat, melainkan makhluk di balik gerbang reinkarnasi. Bisa dibilang begitu. Leluhur api bumi mengangguk, tetapi untuk menghadapi makhluk-makhluk itu, kita harus terlebih dahulu menghancurkan istana jalan jahat dan gerbang reinkarnasi. Jika tidak, mereka dapat terus membangkitkan makhluk-makhluk kuat, dan kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Kilatan tekad terpancar di mata Chen Ping. Kalau begitu, mari kita hancurkan istana jalan jahat terlebih dahulu, lalu hancurkan gerbang reinkarnasi. Ambisius, leluhur api bumi memuji. Namun dengan kekuatan kita saat ini, itu masih jauh dari cukup. Makhluk di balik gerbang reinkarnasi mungkin telah melampaui alam abadi atas dan mencapai tingkat abadi sejati atau bahkan lebih tinggi. Seorang immortal sejati, gumam Chen Ping. Itu adalah alam yang legendaris, mungkin tidak ada yang seperti itu di seluruh 12 surga. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah membantu saya membangun kembali tubuh fisik saya sesegera mungkin. Leluhur api bumi berkata, di masa jayaku, aku pernah mencapai ambang batas peringkat ketiga alam abadi atas. Jika aku bisa pulih, setidaknya aku bisa memberimu waktu. Jadi begitu, Chen Ping bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang leluhur butuhkan dariku? Terus gunakan menara penekan iblis untuk membantuku memadatkan tubuh jiwaku, dan pada saat yang sama, kilatan cahaya muncul di mata leluhur api bumi. Aku akan mewariskan kepadamu tingkat ke-9 dari kitab suci sejati api bumi, teknik pembakaran langit api bumi. Teknik ini diciptakan olehku ketika aku mencapai ambang alam abadi. Teknik ini sangat ampuh. Jika kau bisa menguasainya, setidaknya kau akan mampu melawan Sanhe. Mata Chen Ping berbinar, terima kasih, leluhur. Tidak perlu berterima kasih. Leluhur api bumi melambaikan tangannya, kau dan aku sekarang berada di perahu yang sama. Semakin kuat dirimu, semakin besar peluang kita untuk bertahan hidup. Dia terdiam sejenak,
lalu tiba-tiba merasakan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah, tidak baik. Ada apa? Tanya Chen Ping. Pintu menuju reinkarnasi telah dibuka. Leluhur api bumi berkata dengan suara berat, lagi pula, skalanya tidak kecil. Sepertinya Zan E benar-benar murka. Sementara itu, di markas besar istana jalan jahat di surga ke-12. Lautan darah bergejolak, dan roh-roh pendendam meratap. Zan E berdiri di tengah lautan darah, menatap kosong ke depan. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang batu hitam pekat yang menjulang tinggi, setinggi ratusan kaki. Gerbang batu itu bergaya kuno, pintunya tertutup rapat, permukaannya dipenuhi rune yang berbelit-belit. Rune-rune itu menggeliat seolah hidup, memancarkan aura yang mengerikan. Inilah gerbang reinkarnasi. Saat ini, berlutut di hadapan gerbang reinkarnasi adalah 100.000 jiwa yang terkendali. Mereka datang dari berbagai sekte, muda dan tua, laki-laki dan perempuan, semuanya dengan wajah pucat dan mata penuh keputusasaan. Semua benda ini baru-baru ini dikumpulkan oleh kuil jalan jahat dan sekarang dibawa ke sini sebagai persembahan untuk membuka gerbang reinkarnasi. Awalnya, selama jiwa para kultivator ini masih utuh, mereka tidak dianggap benar-benar mati dan masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat membangun kembali tubuh fisik mereka, mereka masih dapat merasuki tubuh orang lain. Tapi sekarang, mereka semua sudah ditangkap, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mari kita mulai, kata Zan E dengan tenang. Ya, jawab seorang tetua berjubah hitam sambil melambaikan tongkat tulangnya. Pengorbanan, jiwa dari 100.000 kultivator secara bersamaan mengeluarkan jeritan melengking. Jiwa mereka menghilang perlahan dengan kecepatan yang terlihat, dan kekuatan jiwa mereka diekstraksi secara paksa, berubah menjadi 100.000 aliran cahaya merah darah yang disuntikkan ke gerbang reinkarnasi. Ledakan, gerbang reinkarnasi bergetar hebat, dan pintu perlahan terbuka sedikit. Di dalam celah itu terbentang kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan itu, sosok-sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar sedang berjuang dan meratap. Itulah jiwa-jiwa orang mati dalam siklus reinkarnasi, yang selamanya terkutuk dalam siksaan abadi. Dengan pengorbanan 100.000 jiwa, kami dengan hormat menyambut kembalinya ketiga wakil ketua balai. Zan E membentuk mudra dengan kedua tangannya dan melantunkan mantra kuno. Mantra itu, seperti panggilan dari neraka terdalam, menembus gerbang reinkarnasi dan memasuki kegelapan tanpa batas. Sesaat kemudian, tiga sosok ilusi melayang keluar dari celah di pintu. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah tiga wakil kepala asrama, Posa, Gumo, dan Hunmi. Namun, kondisi mereka saat ini sangat aneh. Tubuhnya tembus pandang, seperti hantu, dengan mata kosong dan tak bernyawa. Jika kamu tidak kembali sekarang, kapan lagi kamu akan kembali? Zan E mengeluarkan teriakan keras, menggigit lidahnya, dan memuntahkan 3 suapan darah. Aula, intisari dan darah berubah menjadi 3 pancaran cahaya darah, yang melesat ke tubuh ketiga wakil kepala. Berdengung, tubuh ketiga orang itu dengan cepat mengeras, dan mata mereka secara bertahap kembali jernih. Beberapa tarikan napas kemudian, ketiganya membuka mata secara bersamaan. Tuan Istana, wakil kepala Aula Posa berbicara lebih dulu, suaranya serak, kami telah kembali. Wakil Ketua Aula Iblis Tulang dan Wakil Ketua Aula Pemusnah Jiwa juga sadar kembali satu persatu. Ketiganya saling memandang dan melihat rasa takut dan lega yang masih terpancar di mata masing-masing. Mereka memang sudah mati, jiwa mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh pedang Chen Ping. Namun, karena jejak jiwa mereka tetap berada di gerbang reinkarnasi, mereka dapat dipanggil kembali. Namun, kebangkitan ini tidak datang tanpa harga. Ketiganya tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya, terutama Wakil Ketua Aula Pemusnah Jiwa, yang kehadirannya menjadi kabur dan tidak jelas, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Limbah, Zan E menatap dingin ketiganya,
3 Dewa Langit tingkat 9 puncak dibunuh oleh seorang junior di alarm Dewa Langit tingkat 2, dan kalian masih berani kembali. Ketiganya segera berlutut, Tuan Istana, mohon maafkan kami. Chen Ping itu, sungguh aneh. Kami belum pernah melihat atribut kekuatannya sebelumnya, sepertinya ia mampu menahan semua ilmu sihir jahat. Terlebih lagi, dia memiliki garis keturunan naga emas dan telah mewarisi kitab suci api bumi dari leluhur api bumi, sehingga kekuatan tempurnya jauh melebihi tingkat kultivasinya. Cukup, Zan menyela mereka, kegagalan tetaplah kegagalan, tidak perlu mencari alasan. Dia menatap gerbang reinkarnasi, secerca kekhawatiran terpancar di matanya, Chen Ping itu harus ditangkap hidup-hidup. Mungkin dengan mengorbankan Chen Ping, kita bisa terbebas dari belenggu gerbang reinkarnasi dan mendapatkan kehidupan abadi.